Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang integral Riemann. Integral Riemann. Biasanya integral Riemann ini digunakan untuk mencari luas suatu bidang yang dibatasi oleh kurva. Misalnya mencari volume yang dimana jika diputar mengelilingi sumbunya. Nah, begini gambarnya. Ini adalah kurva fungsi fx yang dimana di sini kita disuruh untuk mencari luas bidang yang dibatasi oleh kurva fx ini dengan garis x yang di bawah. Misalnya rentan A sampai B. Nah, kita akan mencari luas daerah ini, daerah yang dibatasi oleh kurva fx dengan garis sumbu x. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara kita menggambar persegi-persegi panjang. Itulah yang disebut dengan pendekatan persegi panjang. Ini masih membicarakan tentang pendekatan persegi panjang, yang dimana itu sering disebut dengan partisipan. Nah, dimana kita menggambar persegi-persegi panjang, yang dimana ini biasanya disebut dengan partisipan. Nah, ini adalah partisipan yang pertama, partisi yang kedua, partisi yang ketiga, dan partisi yang keempat. Nah, di sini kita buat alasnya sama aja, ya walaupun terlihat beda ya, kita samakan aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita buat untuk mencari pendekatan daripada kurva itu, daripada batas kurva fx ini ke garis x-nya, kita cari luas dari masing-masing persegi panjang tersebut. Nah, luas persegi panjang 1, luas persegi panjang 2, luas persegi panjang 3, dan luas persegi panjang 4. Nah, kalau mencari luas persegi panjang itu kan kita itu butuh panjang kali lebar. Nah, ini panjang, ini lebar. Nah, kita contohkan aja. Tiap lebar dari persegi panjang ini kita contohkan delta x. Nah, ini delta x, delta x, delta x, dan delta x. Nah, ini kan selang antara A dengan B. Nah, untuk mencari selang A dengan B, kita contohkan nih di sini 1 dan di sini 7. Nah, untuk mencari luas ini kan kita cuman kurangin 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, berarti yang 6 ini adalah luas dari alasnya tersebut kan. Nah, jadi kalau mencari jarak antara A dengan B itu berarti bisa B dikurang A. Nah, jadi bagaimana kalau mencari delta X-nya? Ya kan? Maka delta X sama dengan B dikurang A per N. N ini apa? N ini adalah banyak daripada bagian luas alas tersebut gitu. Nah, jadi kan dapat rumus untuk mencari delta X-nya atau luas alasnya. Nah, sekarang kita mau mencari tingginya. Bagaimana cara mencari tingginya? Nah, kita menandai
tinggi dari partisipin yang mengena pada kurva tersebut. Nah, contohnya ini sebagai perwakilannya, ini sebagai perwakilannya, ini perwakilannya, dan ini perwakilannya. Nah, kita buat aja di sini, kita turunkan ke bawah untuk mencari tingginya, itu kita contohkan X1. Begitu juga dengan yang ini, kita turunin ke bawah, ini X2. Yang juga kita turunin ke bawah jadi X3. Ini juga kita turunin jadi X4. Nah, untuk mencari tingginya dari partisipan yang ini, kita dapat mensubstitusikan X1 ini ke dalam Fx. Jadi dapat Fx1, yang ini Fx2, yang ini Fx3, dan yang ini Fx4. Berarti kita udah bisa kan mencari luasnya. Luasnya itu yaitu luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4. Ya. Yuk kita turunin. Berarti ini jadi Fx1 kali delta X tambah Fx2 kali delta X tambah Fx3 kali delta X tambah Fx4 kali delta X. Nah, selanjutnya kita turunin lagi. Ini kan dikali delta X semua, ya kan? Nah, jadi bisa kita gabungin kayak gini. Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 tambah Fx4 kali delta X. Gitu ya. Bisa juga rumusnya kita tulis dengan menggunakan sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 4, yang dimana Fxi dikali delta X. Ini rumus sigmanya. Rumus ini nih biasanya digunakan untuk luas yang ingin kita cari yang banyak partisinya itu 4, yaitu luas dari partisi yang pertama sampai partisi yang keempat, seperti itu. Jadi gimana kalau mencari n buah persegi panjang? Nah, kita ganti aja 4 ini menjadi n, gitu. Nah, sekarang kembali ke gambar lagi dengan sama kayak tadi. Ini tuh kurva fungsi fx, yang dimana kita disuruh untuk mencari luas daerah dari partisipan A sampai B. Oke. Gimana kalau partisipannya itu lebih banyak lagi? Misalnya ini partisipannya itu 16. Nah, berarti ini bisa kita tulis itu luasnya itu sigma I sama dengan 1 dan 1 sampai 16 gitu ya kan. Fxi kali delta X. Nah, gimana kalau partisipannya itu tak hingga gitu? Nah, dimana n itu sama dengan tidak hingga gitu ya kan. Nah, berarti luasnya itu, karena gini, semakin banyak partisipannya, maka error yang ada itu semakin sedikit. Nah, jadi kita bisa membilangnya itu luas yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi kita bisa
nulis luasnya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N F X I kali delta X, gitu ya teman-teman. Sama tadi ya, kalau mencari delta X-nya itu sama dengan B dikurang A per N, karena kan tak hingga kan. Nah, yang dimana ini itu enggak rumus pendekatan lagi, tapi ini udah rumus sebenarnya, seperti itu. Karena semakin banyaknya partisipan yang dibuat, maka errornya itu kan makin dikit. Jadi kita dapat simpulkan itu bisa menjadi rumus yang sebenarnya, tidak mendekati lagi gitu. Jadi ini rumus ini sering kita dengar dengan istilah integral tertentu, yang dimana luas sama dengan integral A sampai B fx dx, seperti itu. Jadi ini sama ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pembuktiannya berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada omongan yang salah atau mungkin salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.